Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ridwan pada sesi video pembelajaran akuntansi keuangan menengah. 1 ya. Video kali ini kita akan membahas sambungan dari materi sebelumnya, yaitu piutang dagang dan wesel tagih. Maka pada video kali ini kita akan bahas tentang investasi sementara, ya, investasi jangka pendek. Oke, langsung saja. Di sini diterangkan bahwa ya sesama tahulah kita ya bahwa tujuan perusahaan tentu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan melipat gandakan kekayaan. Maka tentu orientasinya adalah laba, ya, profit oriented. Laba adalah selisih antara penghasilan yang diterima dari pelanggan, bisa karena penjualan atau barang atau jasa, dan maksud selisihnya dengan pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut, untuk menjualnya maksudnya. Oke, namun ya kadang-kadang biasa namanya dunia bisnis, kadang ada kesulitan, dan perusahaan juga kebetulan punya dana berlebih gitu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Maka dalam ilmu manajemen keuangan adalah suatu hal tidak bagus apabila perusahaan memiliki atau memegang kas yang nganggur terlalu banyak dalam waktu terlalu lama. Maka pada saat tersebut biasanya perusahaan akan berusaha memutar uang tersebut, akan tetapi dengan kondisi yang dia bisa tetap diambil kapanpun dibutuhkan. Karena itu biasanya perusahaan salah satu yang dilakukan untuk manajemen kasnya adalah menginvestasikannya. Nah, investasi ini bisa jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Ya, dan investasi ini juga bisa berupa aset seperti tanah, ya. Bisa juga dalam bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Intinya tujuannya adalah memperoleh pendapatan dari investasi tersebut daripada uang kas tersebut nganggur. Oke, sekarang kita bahas penilaian dan penyajian investasi. Oke, kemudian penilaian dan penyajian aset yang dibeli, yang diinvestasi oleh perusahaan ini biasanya kan material tuh, maka sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Maka akan dibutuhkan metode-metode cara untuk menilai dan menyajikannya. IFRS, ya, IFRS, International Financial Reporting Standard, itu memberikan dua opsi metode menyajikan dan menilai aset. Bisa berbasiskan harga perolehan, ya, cost. Bisa juga berbasis revaluasi, nilai pasar atau nilai wajar, ya, fair value. Harga perolehan saya rasa seharusnya kalian udah ngerti lah apa itu harga perolehan. Seluruh biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan demi memperoleh aset tersebut hingga siap untuk digunakan. Nah, berarti maksudnya aset tersebut dinilai segitu dan disajikan juga segitu. Ya, senilai harga perolehannya di laporan keuangan. Ya, karena aset ya tentu laporan keuangannya neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan kalau metode revaluasi berbasis revaluasi dinilai ulang berdasarkan nilai wajarnya atau nilai pasar, nilai wajar seharusnya fair value, tapi memang nilai wajar itu salah satunya biasanya pakai nilai pasar, market value. Yang basis ini menilai dan menyajikan asetnya berdasarkan harga wajar ketika disajikan di laporan keuangan. Tentu ini lebih akurat ya dibandingkan harga perolehan, karena kalau berdasarkan harga perolehan, bisa jadi dulu harga perolehannya segitu, sekarang sekian tahun udah beda lagi. Sudah tidak senilai itu. Tapi kalau berbasis nilai wajar, maka betul-betul akurat senilai pada saat dilaporkan berapa nilainya di pasar. Ya.
Ya dua-duanya boleh, itu kan cuma cara menyajikan. Harga perolehan pun kan tetap dibuat di bawahnya berapa akumulasi penyusutannya. Walaupun juga itu cuma estimasi. Oke lah. Terkait dengan penentuan harga pasar, maka aset dalam hal ini investasi sementara, investasi itu ada dua kelompok. Ada yang memang nilainya selalu tersedia setiap saat dan mudah diketahui. Tentu ini biasanya seperti surat berharga, saham, obligasi, dan sebagainya di bursa saham, bursa efek ya. Kalau ini mah enak. Tapi kalau asetnya tidak selalu tersedia, harganya tidak langsung diketahui seperti properti, gedung, tanah, dan sebagainya, atau mesin, ya maka itu harus dinilai ya, harus dinilai ulang. Makanya butuh ahli untuk menilainya, appraisal biasanya. Kadang-kadang bisa digunakan pakai NJOP, nilai jual objek pajak, yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kalau kita udah minta hitung ya. Tapi kadang ada juga yang tidak, harus butuh pihak penaksir, appraisal, yang profesional untuk bisa menilai berapa barang kita itu, seperti bangunan, kendaraan, mesin, itu berapa sekarang nilainya. Oke, sekarang kita bahas yang investasi jangka pendek, yaitu kita perusahaan apabila membeli surat berharga yang sifatnya cuma temporary, ya, yaitu apa? Yang bisa segera dijual belikan lagi, karena cuma untuk menghindari uang kas nganggur. Maka daripada nganggur, mending diputar dalam bentuk investasi, tapi apabila dibutuhkan bisa langsung diubah jadi uang lagi. Makanya namanya investasi jangka pendek atau investasi sementara. Biasanya ini berupa surat berharga seperti deposito, ya, marketable security, yaitu surat berharga tapi mudah diperjualbelikan sifatnya. Yang tipenya seperti itu, bisa segera dijual, tidak pakai periode. Oke. Yang sangat lumrah investasi sementara ini berupa saham dan obligasi. Tentu kalian udah ngerti saham itu apa. Ya, saham itu adalah bukti, surat bukti kepemilikan modal satu pihak yang dia tanamkan kepada perusahaan yang lain, yang dia beli, yang dia tanamkan modalnya, itu saham. Obligasi adalah surat berharga yang berupa surat pernyataan bersedia membayar hutang kepada pihak yang membeli obligasi tersebut. Bisa ini obligasi dari perusahaan, bisa dari lembaga pemerintah. Kalau dia sifatnya sementara alias diperjualbelikan terus dalam waktu jangka pendek kurang dari 1 tahun, maka nanti ini akan dimasukkan dalam neraca itu dalam kelompok aset lancar. Biasanya di bawah kas. Dipisah, kas di atas, di bawahnya surat berharga atau investasi sementara. Tapi kalau digabung dengan kas, karena dia dianggap setara kas, maka kadang-kadang digabung kas dan surat-surat berharga. Sebaiknya sih dipisah aja lah. Oke. Kemudian investasi sementara ini dalam suatu portofolio, dalam suatu peta atau dalam satu susunan surat-surat berharga biasanya dicatat pada nilai patokan, carrying amount, ya, atau juga disebut dengan nilai dasar. Bagaimana cara menghitungnya ini? Yaitu diambil dari nilai terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Kan ada harga pokoknya, nilai nominalnya, nilai parinya, ada nilai pasarnya, marketnya. Nah, diambil di antara dua ini mana yang lebih rendah secara gelondongan ya. Jadi antara cost dengan market value mana yang lebih rendah, whichever is lower, gitu ya. Bingung? Ya udah, langsung contoh. Ya, kalau bingung langsung contoh. Misalkan gini nih, perusahaan kita punya beberapa surat berharga nih, A, B, C, D. Harga pokoknya, maksudnya harga nominalnya yang A 150.000, tapi harga pasar 100. Biasa seperti itu ya. Ketika kita beli dulu, kita beli nominalnya 150.000,
Kemudian ternyata harga pasarnya sekarang 100.000, maka ada 50.000 selisih, rugi. Ya, rugi. Tapi ini kan belum direalisasi karena belum kita jual. Maksudnya nilainya udah turun. Biarin aja. Makanya namanya laba atau rugi yang belum direalisasi. Yang B, nominal sama harga pasar sama. Berarti 0 selisihnya. Yang C, nominalnya 880, harga pasarnya tinggi 210, maka kita ada untung yang belum direalisasi 30.000. Yang D, nilai nominal 160 tapi harga pasar turun 150, maka selisih 10.000 minus. Maka harga nominalnya 690, secara total harga pasar 660, maka ada selisih rugi tapi belum direalisasikan 30.000. Nah, kita laporkan di neraca secara gelondongan itu berapa? Maka kita sajikan ya 690.000 senilai nominal ini, tapi kita buat di bawahnya penyisihannya untuk penurunan nilai pasar 30.000. Supaya nanti ketika kurang, dapatlah 690.000 kurang 30.000, maka nilai patoknya adalah 660. Ya, jadi detail ya. Detail tersaji. Oke, kemudian bagaimana cara sajinya? Ya udah gini aja. Nah, ini dia maksudnya. Dia dimasukkan di hasil lancar di bawah kas, surat-surat berharga 650, ini yang tadi barusan dikurangi penyisihan untuk penurunan harga pasar 30.000, maka nilai patoknya 660. Baru di bawahnya wesel tagih, piutang dagang, ya piutang dagang juga dikurangi penyisihan, kerugian piutang, dan sebagainya. Total piutang bunga, terus di bawahnya biaya yang dibayar di muka lah, perlengkapan lah, persediaan dan sebagainya. Oke ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat terkait pembelian dan penjualan. Kita lihat saja langsung contoh untuk pembelian dan penjualan investasi saham jangka pendek ini. Ya, langsung kita jelaskan nanti gimana konsepnya. Contoh nih, tanggal 1 Juni 2015, perusahaan membeli 90 lembar saham PT Meriah Sekali, namanya cetar membahana ini. PT Meriah Sekali, nominalnya 120.000 per lembar, tapi harga kursnya 110.000. 110%. Terdapat biaya provisi dan meterai 60.000. Maka catatannya gini jurnalnya. Surat-surat berharga pada kas. Ini salah ini cara ngetiknya. Terlalu banyak salah ketik ini editornya nih. Surat-surat berharga di debit, kas di kredit. Maksudnya gitu ya. Surat-surat berharga bertambah di sebelah debit karena kita beli aset baru ini, dan kasnya berkurang sebelah kredit karena kita pakai buat bayar. Totalnya 11.940.000. Bagaimana cara ngitungnya ini? 90 lembar dikali 120.000 nominal dikali kurs 110.000, 11.880. Kemudian ada biaya provisi dan meterai 60.000. Maka totalnya 11.940.000. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwa kalau kita beli, seluruh biaya-biaya yang kita keluarkan juga untuk memperoleh surat berharga tersebut, saham tersebut, kita gabungkan ke dalam harga pokoknya. Gitu ya konsepnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian pada tanggal 10 Agustusnya, ini tanggal berapa nih? 1 Juni. Ya, Juni, Juli, Agustus. Pada tanggal 10 Agustusnya kita jual 40 lembar. Dari 90 yang kita punya kemarin, kita beli kemarin, 40 lembar yang kita jual. Ketika kita jual, kursnya sedang naik lagi, sudah naik 115%. Biaya penjualan yang kita keluarkan 30.000. Maka jurnalnya adalah, karena kita jual nih, kas masuk. Ya. Surat-surat berharga berkurang. Kemudian ada selisih. Selisihnya kita tidak tahu laba atau rugi. Maka kita hitung. Caranya gini.
Kurs adalah 115% kali 40 lembar kali 120.000. 120 kan nominalnya, tetap kita hitung seperti itu. 5.520.000. Kemudian biaya penjualan 30.000. Biaya kita kurangin 500, berarti kita kurangin tinggal 5.490. Ya, 5.490. Berarti inilah nilai harga jualnya. Makanya kas yang kita terima 5.490. Oke. Kemudian dari 5.490.000 yang 40 lembar nih harga perolehnya berapa? Kan gitu. Itu mau kita buat di sini. Surat berharga yang kita jual. Harga perolehannya adalah kemarin 40 lembar kan? 90 lembar. 40 lembar saja kali 120 dan kemarin ketika kita beli kan cuma 110% kursnya. Maka 5.280. Dan 60.000 yang biaya kemarin kita jatahin yang untuk 40 lembar ini. Maka 40 lembar per 90 lembar kalilah 60. 26667. Maka kita tambahkan totalnya, maaf. Kita kurangin. Ya. Maka dapatlah 5253. Maka 5253 ini adalah harga pokok untuk surat berharga kita jual yang 40 lembar. Kemudian 5490.000 dikurangi 5253 ini, maka ada selisih 236.000. Maka ini adalah laba karena yang kita jual lebih tinggi daripada nilainya ketika kita beli. Ya laba lah ya. Maka labanya segini. Oke ya, mudah. Saya rasa mudah kok. Jadi yang dicatat kas yang kita terima berapa, terus harga pokok surat berharganya berapa, kita kurangin. Kalau ada selisih lebih, maka laba. Kalau kurang jadi beban dia, rugi penjualan. Oke. Kemudian di sini disebutkan misalkan nih, ternyata kita beli saham itu bukan cuma satu saham perusahaan, jadi satu perusahaan saja, tapi kita juga beli saham beberapa perusahaan yang lain. Maka di sini disinggung bahwa berapa harga pokok saham yang dijual yang dianggap, maka tergantung metodenya. Bisa pakai metode FIFO, first in first out, atau MPKP, masuk pertama keluar pertama, atau metode LIFO, last in first out, atau MTKP, masuk terakhir keluar pertama. Ya. Sebenarnya ada satu lagi sih, yaitu metode identifikasi khusus, atau ya saham mana yang dijual disesuaikan aja saham perusahaan mana yang dijual ya. Itu lebih akurat. Oke, kita tidak bahas di sini. Oke, saham sudah. Sekarang kita terkait bagaimana kalau obligasi. Ya. Nah, obligasi ini ya namanya juga obligasi, surat utang, pasti ujung-ujungnya pasti ada bunga nih, ada ribanya nih. Ya. Nah, ketika jual beli obligasi, sedangkan obligasi itu sudah ada ribanya, pada tanggal-tanggal tertentu harus dibayar, maka ketika beli pasti harus ada tombok-menombok bunga tersebut. Nah, bunga atau tombokan itu ada dua cara pendekatannya. Bisa bunga yang ditombokin itu dianggap sebagai aktiva atau aset, sehingga kita akui bunga yang dibayar itu seolah piutang kita yang nanti bakal kita terima lagi. Maka kita catatnya piutang bunga. Atau pakai pendekatan pendapatan, yaitu kita langsung saja kita catat sebagai pendapatan. Kita bayar, kita tombokin bunga tersebut, tapi kita anggap sebagai pendapatan bunga. Kok bisa? Iya, pendapatan, tapi kita kurangin. Taruh di debit dulu, nanti pasti kita terima secara total, baru kita kreditkan. Ya udah, tanpa berpanjang lebar, langsung contoh aja. Contoh nih, 1 April 2012. Misalkan kita beli 30 lembar obligasi ORI 11006, ini nama obligasinya ya. Obligasi Republik Indonesia. Mungkin. Kemudian nominalnya 900.000 per lembarnya. Kursnya 90%, jadi kurs ini bisa naik bisa turun. Sebenarnya kurs ini tidak boleh ya, secara syar'i tidak boleh. Karena sebenarnya kan ini utang piutang. Kalau beli utang piutang itu maksudnya ya tukar utang piutang, tukar uang dengan uang. Tukar uang dengan uang syaratnya harus tunai dan syaratnya harus sama. Jadi kalau ada kurs lebih dari 100% atau kurang dari 100%, ada selisih, itu sebenarnya riba.
Plus bunga lagi 12%. Ya, sudahlah. Dan pembayaran bunganya atau ribanya setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti 6 bulan sekali. Ada biaya pembelian 100.000, maka kita hitung. 90% kali 30 lembar obligasi kali nilai nominal 900.000. 24.300. Oke. Kalau 100% sih harga aslinya 27 juta. Ini 24.300.000, Mak. Biaya pembelian 100.000, maka total harga beli obligasinya adalah kita tambahkan 24.400.000. Nah, karena kita belinya pada tanggal 1 April, sedangkan pembayaran bunganya ini setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi asumsinya gini, nanti kita akan terima pada tanggal 1 Juli bunga secara total. Ya. 27 juta dikali 12%. Itu kan sekitar 1.620.000. Jadi nanti kita akan terima bunganya, pendapatan bunga 1.620.000 pada tanggal 1 Juli. Nah, tapi kan itu untuk 6 bulan, sedangkan kita belinya dari 1 April. April ke 1 Juli cuman April, Mei, Juni, 3 bulan. Jadi yang 3 bulan sebelumnya, mulai dari 1 Januari sampai 1 April, itu bukan jatah kita. Makanya yang bukan jatah kita itu, padahal nanti kita terimanya tetap termasuk yang dari 1 Januari. Jadi yang dari 1 Januari sampai 1 April itu kita bayarin dulu kepada pemilik sebelumnya. Makanya bunga berjalannya adalah 3/12, 3 bulan dari 12 bulan kali 12% bunga kali 27 juta nilai nominal. Dapatkan 810. Nah, 810 ini kita tombokin dulu gitu. Jadi kita tombokin ketika beli 24.400 ini kita tambahin ini dulu. Dapatkan 25.210. Gitu. Jadi kita nombokin bunganya 3 bulan dari 1 Januari sampai 1 April. Nah, jatah kita dari 1 April sampai 1 Juli, nanti kan kita terima. Sekaligus dibayarin sama yang tombokannya. Oke lah. Jadi jurnalnya gini, surat-surat berharga tetap kita catatnya. Ingat konsepnya, pencatatan surat-surat berharga itu senilai nominal. Ya, 24 juta. Senilai perolehan. Senilai perolehan. Jadi 24 juta 400 ya, seharusnya segini, 24.400. Jadi ini di debitnya surat-surat berharganya 24 juta 400. Salah ketik terus ini buku. 24 juta 400. Kemudian piutang bunga ini pakai metode aset nih, metode aktiva ya. Kemudian yang 810 yang kita catat kita anggap piutang. Piutang bunga 810, kas berkurang 25.210 karena kita belinya bayarnya total segini. Nanti pada tanggal 1 Julinya maka perusahaan mendapatkan bunga 6 bulan total ya, dari 1 Januari sampai 1 Juli. Padahal kita belinya 1 April. Tapi yang 3 bulan awal dari 1 Januari sampai April tadi kan udah kita tombokin. Makanya totalnya adalah 6 bulan dari 12 bulan kali 12% kali 27 juta, 1.620. Sedangkan 810-nya kan sudah kita bayarin tadi. Kita tombokin dulu. Maka sekarang udah dibalikin. Maka jurnalnya kas kita terima 1.620. Piutang bunga yang tadi sudah kita tombokin. Ya, kita tombok 810 lunas. Kita taruh di kredit. Dan 810-nya baru pendapatan bunga jatah punya kita, kata kita. Tapi ini ingat, ini riba semuanya, hukumnya haram. Ya, di luar pokok, obligasi kan surat utang, di luar pokok utang, piutang, selisihnya adalah riba. Itu pakai metode pendekatan neraca atau pendekatan aktiva atau aset. Bagaimana kalau pendekatan pendapatan? Sebenarnya sih mirip, gini. Surat-surat berharga 24.400, ini salah lagi nih, 24.400, tapi yang 810 ini kita catat sebagai pendapatan bunga. Tapi pendapatan bunganya di debit.
alias berkurang. Jadi pendapatan bunga itu kita kurangin dulu. Toh nanti kita dapatnya kan 2 kali lipat. Kas 25, 210 sama. Kemudian pas kita nerima bunganya, jurnalnya gini aja, kas pada pendapatan bunga gitu. Tapi total 100.620. Sehingga yang 810 tadi tertombokin di sini, sehingga pendapatan bunga ini totalnya aslinya cuma 810 karena 1620 di kredit dikurangin yang ini. Sudah buat balik-baliknya 810, maka pendapatan bunganya 810. Jadi yang manapun metodenya sebenarnya hasil akhirnya sama di buku besarnya, pasti ya. Nah, itu saja untuk investasi sementara. Ya, sedikit kok. Alhamdulillah. Ya, itulah video ringkas kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.